proses tersebut. Dan karena ini mengarah ke bioinformatics, di mana kita harapkan kalian ada gambaran tentang yang kayak gimana itu perannya bidang bioinformatics dalam pengelolaan informasi ini. Nanti kita bahas sedikit juga tentang itu ya, meskipun mungkin tidak mendalam, karena ada nanti waktunya kalian betul-betul pakai tools saat praktikum dan lain-lain. Jadi ini learning objectives-nya kalian hari ini, semoga nggak terlalu banyak ya. Saya coba buat sesederhana mungkin, nanti kalau ada pertanyaan boleh dipersilakan ya. Kita review dulu apa itu central dogma dalam biologi molekuler. Ini penting karena ini dasarnya. Ya, kalau kita nggak paham ini, kita jadi bingung apa maksudnya ini mutasi, apa itu RNA, apa itu DNA. Ya kita kembali lagi, we step back, terus kita lihat apa itu central dogma. Kemarin juga Prof. Irawan udah review kembali kan apa itu central dogma dan kenapa itu penting. Nah, terus kenapa kita mesti belajar genetics dan genomics? Padahal kita dokter. Toh, mungkin ada yang bilang, iya orang biologi aja yang belajar itu. Enggak. Jadi kita di sini lihat kenapa relevan bagi kita sebagai klinisi nanti. Nah, terus apa itu variasi genetik dan apa itu kelainan genetik? Jadi apa bedanya genetic variations dan genetic disorders? Kapan kita bilang itu cuma sekedar variasi? Misalnya mataku warnanya coklat, matamu warnanya biru. Itu kan variasi ya, bukan kelainan. Terus kapan disebut kelainan? Nah, kemudian kalau kita sudah tahu ada berbagai jenis variasi, level variasi itu berbeda-beda lagi. Ada pada tingkat single gene, jadi cuma satu, misalnya satu nukleotida saja yang mengalami masalah atau mutasi. Terus ada juga yang bersifat kromosomal, tingkat kromosomal. Itu beda semua manifestasinya secara klinis, jadi kita mesti memahami. Nah, bagi yang single gene itu ada lagi bedanya polimorfisme dengan mutasi. Itu secara terminologi penting untuk kalian pahami. Karena saat kalian membaca literatur, nanti sering sekali kalian temukan kata-kata ini. Pasti bingung, apa itu polimorfisme, apa itu mutasi, apa bedanya? Ya, terus kalau kita udah ngomong monogenic disorder, bagaimana pewarisannya, lantas bagaimana dengan variasi kromosom? Ini juga adalah masalah penting dalam bidang genetic medicine. Terus apa itu yang sekarang itu paling berkembang adalah interaksi antara gen dengan lingkungan. Karena ternyata banyak penyakit yang tidak sesederhana dengan ada tidaknya gen patologis atau ada tidak mutasi. Kadang tidak ada, kadang mutasi ada, tetapi penyakit tidak muncul. Atau sebaliknya. Nah, jadi berarti ada faktor lain yang mempengaruhi fenotype. Itu juga akan kita bahas. Dan bagaimana relevansinya ini semua untuk kalian sebagai dokter, dan apa perannya bioinformatics dalam memanage ini semua informasi ya. Kita lanjut dulu. Yang pertama, revisiting the central dogma. Mungkin ada yang sudah hatam ini, mungkin ada yang sudah bosan sekali lihat ini. Tapi bagi yang lupa, saya tampilkan sedikit di sini. Ya, jadi ini versi paling simple dan paling sesederhananya. Central dogma sekali lagi adalah proses mengalirnya informasi. Sehingga DNA yang merupakan blueprint dalam tubuh manusia, ataupun organisme lainnya, bukan hanya manusia, itu bisa digunakan untuk menyusun RNA. Lantas itu kemudian bisa digunakan untuk menyusun protein. Jadi DNA itu semacam resepnya, dan kita mau membuat kue, ya kuenya itu ya protein. Jadi DNA itu resepnya. Jadi kalau resepnya salah, pasti kuenya juga hancur. Nah itu prinsipnya, kalau DNA-nya ada mutasi, pasti nanti protein yang dihasilkan bisa jadi juga malfunction atau tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Nah ini yang kita mesti lihat. Tidak semua kerusakan pada DNA akan menghasilkan protein yang rusak, ya itu juga penting kita pahami, nanti kita bahas sebentar. Jadi tidak semua mutasi atau variasi pada DNA itu akan menyebabkan masalah pada protein, sehingga itu ya itulah yang dipelajari oleh kita di bidang ini. Oke, jadi sekali lagi DNA adalah blueprint, kemudian RNA itu messenger yang membawa instruksi tersebut, lalu dihasilkanlah protein. Protein ini yang kerjanya macam-macam dalam tubuh, ya. Oke, Tabe dok. Oh ya, yang mau ke toilet langsung saja, nggak usah minta izin nah. Kecuali ada yang apa ada yang urgent baru kita chat di ini supaya nggak distracted teman-teman yang lain. Langsung saja ke toilet, silakan. Oke, next. Ini kemarin yang ditampilkan Prof. Irawan. Ini kan versi dogma sentral yang paling basic. Tetapi kita ketahui bahwa it's not so simple. Sekarang kita tahu bahwa dalam proses keberlangsungan
ini, molekular dogma, central dogma ini, banyak hal lain yang bisa terjadi dan itu semakin banyak penelitian ke arah sini, kita juga semakin discover hal tersebut. Misalnya, ada banyak faktor faktor epigenetik. Jadi di luar dari central dogma ini ada faktor-faktor epigenetik, misalnya your lifestyle, itu semua bisa mempengaruhi proses ini ternyata melalui proses DNA methylation itu bisa mempengaruhi transkripsi. Sedangkan non-coding RNA itu ternyata bisa mempengaruhi translasi ya. Jadi saya cuma menampilkan kembali. Kenapa nak? Tunggu dulu, nah juga anakku juga soalnya Zoom. Tunggu dulu Dena, mohon maaf ya, 5 menit tunggu dulu. Ya, oke, sorry ya, lanjut lanjut. Jadi seperti itu, tidak sesimpel yang kita em, jadi tidak sesimpel dogma sentral itu DNA RNA ke protein saja, tetapi ada faktor-faktor lain yang bisa menyebabkan modifikasi dari proses tersebut. Tapi intinya kalian paham bahwa dogma sentral itu adalah basic untuk kita memahami segala masalah-masalah variasi genetik maupun kelainan genetik. Oke, jadi sekarang kenapa kita harus belajar ini? Ya, kenapa harus belajar genetics? Kenapa harus belajar genomics? Emang bedanya apa antara genetik sama genomics ini? Jadi kalau kita ngomong genetik itu fokusnya adalah pada satu gen. Dalam arti, misalnya gen CTF itu jika terganggu maka bisa menyebabkan kelainan cystic fibrosis. Contoh, jadi kita melihat ini nih ada gen A. Kalau gen A rusak atau gen A mengalami gangguan, apa penyakit yang muncul? Lalu bagaimana pula pewarisan penyakit itu? Jadi sama halnya ketika misalnya kita ngomong Huntington's disease, udah blok neuro ya, kalian Huntington's disease itu disebabkan oleh CAG repeats. Jadi sequence CAG itu muncul-muncul terus ya pada gen pasien itu dan itu yang menyebabkan manifestasi dalam bentuk Korea Huntington. Ya gerakan tidak terkendali. Nah, itu atau neurodegeneratif secara umum. Nah, itu kan fenotipenya. Jadi kita melihat kalau gen ini rusak, apa akibatnya? Nah, itulah bidang genetik. Kita melihat satu gen menyebabkan masalah apa jika dia mengalami gangguan. Jadi kita hanya fokus pada gennya. Itu pun cuma satu secara singular ya. Kalau genomics, kita melihat genom secara keseluruhan. Kalian kan ingat ya, waktu materi biomedik satu kita ngomong gen itu, pada strukturnya ada bagian coding, ada yang bagian non-coding. Ada yang ingat nggak kalau yang coding namanya apa, non-coding namanya apa? Ayo, pengen ngantuk. Ingat-ingat kembali, apa namanya? Ini kan gen panjang ya. Genom itu panjang, besar. 3 billion base pairs dia. Di genom itu ada bagian menyebabkan, bagian yang mengkode protein dan ada bagian yang tidak mengkode protein, di mana yang bagian yang tidak mengkode itu akan terpotong nanti pada saat translasi. Ada yang ingat nggak namanya? Coding region apa? Non-coding region apa? Please, semoga ada yang ingat. Lupa nih semua. Dari ingat biar satu orang. Ayolah. Masa nggak ada yang ingat, please. Satu mulainya E, satu mulainya huruf I. Oh, tapi dok, intern ekstern dok, Intron dan ekson exon. intern. Ya. Hisham, yang mana yang coding, yang mana non-coding? Yang intern yang coding dok, ekson yang non coding. Apa? Intern yang coding Exon dok. yang coding ya.
Salah ki, nah terbalik ki. Jadi ekson yang coding, intron yang non coding. Jadi ini penting karena nanti ada beberapa mutasi yang khusus pada daerah splicing ya. Jadi di sini mayoritas masalah itu terjadi pada daerah ekson. Itu yang bikin masalah klinis biasanya. Karena dia kan bagian yang coding. Berarti ekson-ekson itu dia yang bagian pada gen yang kita gunakan sebagai dasar untuk membentuk protein. Jadi kalau ada salah kode di eksonnya, tentu proteinnya bisa bermasalah. Sedangkan intron itu kan dibuang, di splicing, dipotong pada saat kita melakukan translasi ya. Jadi di situ dia secara klinis tidak serelevan ekson. Namun sekarang ternyata setelah kita melihat banyaknya penelitian-penelitian baru yang bermunculan ya, dengan banyaknya data genomik yang muncul, ternyata tidak sesimpel itu. Di awalnya kita menduga semua itu hanya berakar pada ekson, ternyata ada beberapa hal juga yang didasari jika ada masalah misalnya splicing pada intronnya. Jadi berarti semakin ke sini, semakin kita mengarah ke genomics, not just genetics. Karena ternyata masalah tidak hanya terpusat pada ekson doang, tetapi juga bisa terjadi masalah pada non-coding region juga. Itu pun bisa menyebabkan penyakit. Jam berapa gue buru masuk lagi? Oke, nah jadi penting kita memahami ini supaya kalian bisa mengerti satu, understand yourself, ya, bagaimana tuh your genetic code bisa mempengaruhi apa yang kamu lihat secara klinis maupun non klinis, dan apa perannya genetics terhadap penyakit. Dan ini juga sangat penting sebagai dasar supaya kita bisa meneliti lebih lanjut apa solusi untuk penyakit-penyakit ini. Karena kalau kita tahu gennya apa, kita tahu proteinnya apa, berarti kita sudah bisa lebih mengarah ke potensial terapi untuk penyakit tersebut. Oke? Sampai sini aman ya? Nah, sekarang apa namanya variasi genetik? Oke, jadi tentu kita kan dari secara kasat mata saja, misalnya antara Hisham dengan Aldrich. Ini saya cuma lihat yang muncul di Zoom-ku. Nah, jadi antara Hisham dan Aldrich misalnya, kalian punya fenotype itu berbeda. Kita bisa membedakan ini Hisham, ini Aldrich karena memang mereka secara fenotype berbeda, matanya beda, hidungnya beda, warna kulit beda, warna rambut berbeda. Itu kan karena ada variasi genetik. Gennya Hisham nggak sama dengan gennya Aldrich. Dan ini kita sebut variasi because that is okay. Ya, karena itulah variasi genetik yang wajar ditemukan di antar manusia, itu yang membuat kita memiliki ciri kita masing-masing. Itulah yang menghasilkan yang namanya diversity. Dan kita butuh diversity karena kalau kita sama semua kan nggak seru ya. Jadi harus ada diversity in humankind. Tetapi yang menjadi masalah, kapan ini kita sebut variasi normal dan kapan itu kita sebut penyakit. Karena kadang-kadang variasi itu juga bisa menyebabkan sesuatu yang dianggap disease atau disorder. Dan ini kita tahu karena dia adalah berbasis gen, maka itu tentu bisa diwariskan. Jadi misalnya ayah tak matanya biru, bisa jadi juga kita bermata biru. Karena itu adalah sesuatu yang inherited. Namun kadang variasi itu juga bisa terbentuk hanya pada Anda sendiri dan itu kita sebut de novo. Jadi itu adalah dua proses terjadinya variasi. Kadang itu terjadi akibat diwariskan dan kadang juga terbentuk pada saat itu juga atau de novo, misalnya germline de novo mutation ya. Jadi begitu ya. Jadi variasi itu sepanjang dia tidak menyebabkan masalah klinis, kita sebut dia sebuah variasi. Jadi definisinya di situ. Variasi kita sebut jika memang tidak ada masalah atau penyakit yang timbul akibat perbedaan tersebut. Nah, yang menjadi masalah tadi, variasi itu punya beberapa potensial dampak. Oke, banyak variasi ya. Kemungkinan pertama, variasi itu benign. Benign berarti tidak membahayakan. Itu kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, perbedaan genetik atau variasi genetik antara kita bisa menyebabkan traits. Traits itu kecenderungan atau ciri khas tertentu. Tapi kadang belum bisa kita sebut penyakit. Nah, ketika kemungkinan ketiga itu yang masalah karena kadang variasi bisa menyebabkan gangguan patogenik dan ini yang kita sebut genetic disorder. Oke, jadi sampai sini kita pahami dulu apa bedanya variasi dengan disorder. Genetic variation versus genetic disorder. Intinya semua
Perbedaan genetik antara satu individu dengan individu lain itu kita sebut variasi. Jika itu hanya misalnya perkara warna mata atau kita punya perbedaan tinggi, perbedaan warna kulit, itu kan semua benign variation. Tetap kita sebut variasi. Ini juga masih kita sebut variasi. Kalau itu mempengaruhi kecenderungan tubuh kita, mungkin ada di antara kalian lebih gampang sakit. Ada nggak gitu? Ada temannya yang sedikit-sedikit alergi, sedikit-sedikit demam, sedikit gampang sekali kena flu. Itu karena kita memiliki perbedaan pada genotype HLA. HLA ini Human Leukocyte Antigen, dan itu berperan dalam immunity. Makanya kita lihat ada orang yang lebih gampang alergi, ada yang enggak. Ada orang yang lebih gampang kena infeksi, ada yang lebih kuat imunitasnya. Itu traits, bukan penyakit ya. Bukan berarti yang gampang alergian, gampang sakit itu kita langsung sebut patogenik. Mereka nggak belum tentu patogenik, tapi itu adalah trait dia, kecenderungan dia. Ada juga orang, misalnya antar satu, ini yang dijelaskan Prof. Irawan juga kemarin ya, antara satu orang dengan orang lain, reaksinya terhadap obat bisa berbeda. Iya kan? Ada yang cocok, misalnya minum obat A, di orang yang lain nggak cocok. Itu juga termasuk traits. Tapi belum patogenik ya, tapi itu sudah termasuk kecenderungan atau trait genetik tertentu. Nah, ada juga misalnya, pernah dengar lactose intolerance, ada orang yang nggak bisa minum susu, kalau dia minum susu dia kembung, kadang mencret-mencret. Nah, itu bukan penyakit, tapi kita sebut juga dia trait. Karena ada perbedaan antara laktos gene kita, gen yang mengelola laktosa dalam tubuh. Jadi sebenarnya dia bukan penyakit, tetapi dia adalah traits. Nah, ini dampak kedua dari variasi genetik. Jadi bisa benign banget, bisa agak-agak ke arah menyebalkan traits ya. Terus bisa juga ini yang enggak. Ini yang paling ini yang masalah ya. Kalau dia sudah menjadi patogenik. Nah, pada saat itulah kita sudah tidak bisa sebut dia genetic variation. Kamu sudah harus sebut dia genetic disorder. Nah, genetic disorder ini bisa terjadi pada level gen aja, dan itu kita sebut monogenic disorder. Misalnya tadi, yang masalah Huntington ya, itu kan persis di Huntington gennya. Satu gen aja, jadi dia monogenic dan dia diwariskan. Nah, itu adalah suatu single gene mutation yang menyebabkan kelainan genetik atau genetic disorder yang bersifat monogenic. Monogenic berarti satu gen aja, tapi dia langsung bikin masalah klinis gitu, atau dia langsung bikin penyakit. Nah, kadang kerusakannya lebih luas dan itu terjadi pada tingkat kromosom. Kalian masih ingat kan struktur gen? Gen itu kan panjang sekali. 3 billion base pairs itu di packing. Jadi dikasih padat itu menjadi kromosom-kromosom kita. Nah, kalau gangguannya udah sampai pada level kromosom, berarti banyak gen yang terlibat, itu sudah disebut chromosomal abnormality. Namun, genetic disorder bisa juga terjadi karena karena beberapa gen atau polygenik disertai dengan efek dari environment, dan itu kita sebut multifaktorial. Jadi nanti kita lihat sebentar yang kayak gimana itu monogenic disorder, yang kayak gimana itu chromosomal abnormality, yang kayak gimana itu multifactorial abnormality. Oke, sampai sini jelas apa maksudnya? Itu yang dulu kalian harus pahami, bahwa ada perbedaan antara genetic variation dengan genetic disorder. Ada yang mau ditanya sampai sini deh? Sebelum kita lanjut ke jenis-jenis penyakitnya. Oke, jelas ya? Jadi kalian sudah harus tahu apa bedanya itu variasi dengan disorder. Ya, jadi kalau dia cuma kalian punya warna mata, ada hidung yang pesek, ada hidung yang mancung, itu kan cuma variasi. Tapi kalau sudah menyebabkan penyakit, nah itu yang kita sebut disorder ya. Oke, jadi ini semacam ilustrasi aja bahwa genetic variation itu belum tentu suatu penyakit. Tapi bisa jadi dia adalah cuma variasi saja. Ini bisa pada level gen, jadi single gene, satu gen aja yang bermasalah, atau satu basa nitrogen. Bisa juga pada tingkat kromosom, atau bisa juga banyak gen yang terlibat, bercampur-campur itu, sehingga menyebabkan suatu risk yang meningkat pada seseorang. Ini kita sebut multifaktorial. Oke, jadi ini ada satu tabel. Menurut saya ini secara konseptual semoga bisa membantu kalian memahami yang kayak gimana itu genetic variation dan kayak gimana itu genetic disorder. Jadi kembali lagi ya, genetic variation itu secara biologis kita ngomongnya, kita lihat,
oh antara sequence-nya satu orang dengan orang lain itu ada perbedaan. Nah, itu bisa pada level gen aja, jadi jadi misalnya satu daerah coding yang bermasalah, ini bisa dalam bentuk polimorfisme atau mutasi. Oke, jadi single gene variants itu bisa dalam tingkat polimorfisme atau bisa berupa mutasi. Sebentar kita lihat apa bedanya. Atau kalau dia lebih luas, itu kita sebut kromosomal. Kromosomal abnormality itu bisa masalah pada jumlah kromosom atau bisa pada bentuk kromosomnya. Kalau jumlah kromosom itu biasa kita ingat ya, ada istilah trisomi, monosomi, ada dulu waktu SMA ini. Terus ada untuk struktural, misalnya terjadi delesi, duplikasi pada kromosom tersebut. Ini dua potensi kelainan yang bisa terjadi pada kromosom. Tapi kalau ada gangguan kromosom, belum tentu menjadi penyakit. Sama prinsipnya dengan yang tadi. Belum tentu. Ya, jadi selama dia belum menyebabkan penyakit, kita masih sebut variation. Bisa ya? Contoh juga, polygenic plus environment. Ada beberapa kalian punya gen tertentu yang membuat kalian beresiko terkena DM. Misalnya. Dan kalian punya lingkungan tidak mendukung, misalnya suka makan yang manis dan lain-lain. Ini meningkatkan resiko. Tapi belum kita sebut penyakit karena belum menderita DM-nya. Oke? Nanti kalau sudah terjadi gangguan fungsi atau penyakit, barulah kita sebut disorder. Jadi genetic disorder, contoh monogenic disorder itu satu gen yang menyebabkan satu penyakit. Contoh Marfan syndrome, cystic fibrosis, itu semua adalah penyakit-penyakit yang jelas disebabkan oleh satu gen tertentu. Nah, chromosomal disorder, kalau ini gangguan numerikal atau struktural sudah menyebabkan penyakit, itu bisa contohnya ya Down syndrome, Turner syndrome. Ini kan sudah ada manifestasi semua. Udah ada gangguan pada pasiennya. Dan multifaktorial itu misalnya yang paling sering itu DM, type 2 DM, coronary artery disease, sama asma. Ini semua multifaktorial diseases. Jadi disebabkan oleh banyak gen plus environmental factors. Oke, ini contoh-contoh konkretnya. Jadi sekali lagi variasi bisa pada level gen, pada level kromosom, ataupun pada level poligenik, tetapi belum kita sebut penyakit jika belum ada manifestasi klinis. Oke, bisa lanjut nih? Sekarang kita masuk ke single gene variations dan genetic disorder. Sebelumnya ada mau ditanya untuk konsep yang tadi? Oke, kalau tidak ada kita lanjut. Oke, tunggu ya, 5 menit lagi. Tunggu. Sorry. Ya, oke. Nah, tadi kan ada 3 tingkatan ya. Ada yang single gene variation, ada kromosomal, dan ada juga multifaktorial. Kita masuk ke single gene variation. Jadi kayak bagaimana itu variasi-variasi pada satu gen ataupun mutasinya. Oke, jadi ini contoh yang disebut single gene variation. Mungkin kalian bingung, apa itu single gene maksudnya? Contoh ya, ini ada satu gen, ini yang normal. Kalau dia single gene variation berarti ada masalah pada satu gen. Contoh, jadi ini yang harusnya TGC, guaninnya mutasi single gene. Jadi cuma ini satu huruf doang yang bermasalah. Satu huruf saja. Dan itu bisa kemungkinannya tadi bisa saja benign, warna matamu saja yang beda, bisa juga menyebabkan perubahan
traits atau sifat-sifat tertentu, misalnya kamu lebih gampang sakit. Terus ketiga, bisa menyebabkan penyakit beneran. Nah, ini yang disebut single gene variation atau single gene disorder. Oke, single gene variation itu ada dua macam yang kalian penting tahu. Atau single nucleotide variants, kayak yang tadi itu, cuma satu huruf aja yang bermasalah pada gen kalian. Itu bisa berupa polimorfisme dan mutasi. Nah, konsep ini yang sering terbalik sama orang-orang. Ini dua istilah yang gampang dicampur adukan padahal maksudnya sangat berbeda. Apa sih bedanya polimorfisme atau mutasi? Pertama, saya mau tanya, ini polimorfisme atau mutasi kira-kira? Ini pasiennya anggap saja tidak ada kelainan akibat masalah ini. Tapi perubahan ini ada pada sekitar 2% populasi. Kita golongkan dia sebagai polimorfisme atau mutasi kira-kira? Ada yang bisa jawab nggak? Atau ada yang menurut kalian info saya kurang? Jadi kalau kalian lihat gambar ini DNA-nya, ini kelainannya, ini polimorfisme atau mutasi kira-kira? Jika misal kelainan ini ditemukan pada 5% populasi Indonesia, kita sebut polimorfisme atau mutasi. Jadi 5% orang Indonesia memiliki variasi gen ini. Ada yang bisa jawab nggak? Ini polimorfisme atau mutasi? Atau masih susah? Ayo, ada yang bisa tebak ini polimorfisme atau mutasi? Saya ulang pertanyaannya ya. Ini gen yang normal. Ini kelainan atau variasi yang terjadi pada gen tersebut. Nah, variasi ini ditemukan pada 5% populasi Indonesia. Kita sebut apa variasi ini? Apakah dia sebuah polimorfisme atau mutasi? Coba Enya Cahya, menurutmu apa? Ini polimorfisme atau mutasi, Dek? Saya nggak dengar suaranya, Enya. Semua dengar nggak? Ayo, coba saya cuma butuh tebakannya saja kalian. Supaya nggak berasa bicara sendiri, toh. Atau Jonathan, Jonathan, ini polimorfisme atau mutasi, Dek, menurutmu? Halo? Polimorfisme dok. Kenapa? Ada yang bisa jawab kenapa? Kenapa menurutnya Um, Jonathan ini polymorphism? karena belum ada masalahnya dok. Belum ada masalahnya. Sekarang saya mau tanya balik. Apakah semua mutasi pasti menyebabkan masalah? Kita lihat kembali ke tabel perbandingannya ya. Mutasi bisa menyebabkan penyakit atau perubahan fenotype, tapi bisa juga benign. Berarti kuncinya bukan hanya di manifestasi, tapi kuncinya di mana? Kira-kira yang paling bisa membedakan antara ini dua. Karena ini dua istilah sangat membingungkan, saya tahu. Apa kuncinya? Ayo, Permisi dok. tadi sudah benar jawabannya. Itu polymorphism. Ya, silakan Rizky. Menurut tak apa? Mungkin dari frekuensinya dok, di situ ditulis kalau misalkan polimorfisme Ya, itu lebih daripada 1%. tadi saya bilang berapa persen ya? Saya lupa saya bilang berapa. 5% dok. Cocok ya. Jadi tadi kuncinya di situ. Hmm. Jadi itu sudah benar ya. Makasih Adek. Jadi sudah benar tadi jawabannya Jonathan bahwa ini adalah suatu polymorphism. But the reason adalah bukan karena ada tidaknya penyakit. Karena ada juga mutasi yang tidak membuat manifestasi penyakit. Tetapi kuncinya ada di frekuensi. Polymorphism dan mutation itu hanya perkara frekuensi. Jadi don't be so confused about this. Karena memang kadang ya, ada orang yang sebut itu polymorphism, padahal ternyata ada penyakit yang disebabkan oleh gangguan tersebut. Nah, sehingga tidak bisa kita jadikan patokan itu manifestasinya. Walaupun memang di literatur akan sangat banyak kalian lihat hal tersebut. Itu sebenarnya eh, itu sebenarnya kurang kurang benar. Jadi yang benar itu adalah patokan pada frekuensi dalam populasi. Jadi ketika tadi saya ngomong gangguan ini ditemukan pada 5% orang Indonesia. Berarti dia sudah lebih 1% frekuensi ya. Berarti kita bisa sebut dia polymorphism. Seandainya
ini hanya ditemukan pada 0,5 orang, 0,5% orang Indonesia, maka kita harus golongkan dia sebagai mutasi. That's it. So, jadi gampang sekali ya. Kita kalau kalian diminta untuk membedakan apakah perubahan atau variasi nukleotida itu adalah suatu polimorfisme atau mutasi, lihat saja berapa persen dari populasi yang mengalami hal ini. Itu kita sebut sebagai polimorfisme jika dia lebih 1% dan mutasi jika dia hanya kurang dari 1%. Jadi sangat-sangat langka ditemukan itu barang. Berarti itu mutasi ya. Kenapa itu tidak bisa kita jadikan patokan masalah manifestasi klinisnya? Karena polimorfisme itu memang kebanyakan benign, tetapi kadang juga dia bisa patogenik. Oke? Sama halnya dengan mutasi, kebanyakan bikin penyakit, tetapi dia juga bisa benign. Jadi tidak bisa kita jadikan patokan masalah manifestasinya. Ini contoh-contoh yang paling sering kita temukan di literatur itu yang sering dibahas ya. Polimorfisme yang sangat memprihatinkan itu adalah polimorfisme yang terjadi pada gen yang melakukan metabolisme obat. Kenapa? Karena kita sebagai dokter, kalau resepin obat, kali rata, pukul rata semua. Misalnya, clopidogrel untuk pasien stroke diberikan pada secondary prevention stroke, kita berikan clopidogrel 75 mg per hari untuk semua orang. Padahal ada gen pada manusia yang menyebabkan orang tertentu melakukan metabolisme clopidogrel yang sangat lambat, ada yang sangat cepat. Jadi tidak sama 75 mg saya dengan 75 mg mereka. Mengerti? Nah, di situ letak masalahnya polimorfisme. Jadi kadang ada hal-hal tertentu yang memang secara klinis sangat penting pada polimorfisme. Ini juga contoh ya, mutasi itu pada cystic fibrosis gene. Itu kan jelas salah satu mutasi yang sangat jelas menyebabkan penyakit cystic fibrosis. Udah jelas ya bedanya mutasi dengan apa sih namanya? Polimorfisme? Jelas nih, Dek? Bisa Miko bedakan toh? Nah, jadi itu contoh-contoh saja yang dianggap polimorfisme itu kayak mana, dengan mutasi itu kayak gimana. Kuncinya ada di how common atau how rare it is. Jadi kalau dia sangat rare, kurang dari 1% populasi, ya udah dia mutasi, selesai. Kalau dia lebih dari 1%, dia polimorfisme. Ya nggak usah pusing, pokoknya langsung lihat berapa persen di populasi yang mengalami hal tersebut. Nah, contoh polimorfisme ya seperti ini ya. Jadi polimorfisme pada ABO typing. Jadi kenapa ada orang golongan darah A, orang golongan darah BO, itu semua adalah akibat polimorfisme blood group kita. Terus ada juga tadi yang lactose intolerance, itu akibat polimorfisme gen LCT, contoh. Terus ada juga tadi yang single nucleotide polymorphism pada gen yang metabolisme obat, itu CYP gene. Itu semua adalah polimorfisme. Sedangkan mutasi memang di literatur banyak menyebabkan penyakit. Contoh yang sickle cell anemia itu mutasi pada protein sehingga terjadi perubahannya dari glue menjadi valin. Kemudian cystic fibrosis. Ini contoh-contoh aja. Oke, nah kenapa bisa terjadi mutasi? Ini kemarin udah dibahas juga sama Prof ya, kalau nggak salah saya review saja sedikit. Kenapa bisa terjadi mutasi dan jenis-jenis mutasi atau nucleotide polymorphism? Nah, itu ada 3 macam ya. Bisa point mutation, bisa frame shift mutation, bisa juga splice site mutation. Kalau point mutation itu berarti ada satu huruf yang berubah. Kayak yang contoh yang pertama ya. Contoh, di sini kita bisa lihat yang harusnya GCC menjadi GCT. Tapi ini kita golongkan silent mutation karena sama aja walaupun hurufnya berbeda, tetap alanin yang dibikin. Bisa? Kalian ingat itu tabel kodon, Dek, di biomedik 1. Nah, tabel kodon, ingat untuk satu asam amino itu ada bisa beberapa kemungkinan kodonnya ya. Jadi misalnya ini kita sebut silent mutation karena GCC berubah GCT tapi tetap aja yang dikode itu alanin. Kira-kira dalam keadaan ini, karena kan sama-sama G-alanin yang dibikin, ada nggak perubahan fungsi? Kalau silent mutation. Ada yang bisa tebak? Kan sama-sama G-alanin. Jadi makanya tidak semua mutasi itu bikin penyakit. Contoh kenapa seperti ini. Kalau dia silent mutation, contoh, jadi itu makanya
penting untuk kita pahami bahwa tidak semua mutasi itu sama dengan penyakit. Contohnya ini paling gampang ya. Ada beberapa mutasi yang tidak menyebabkan gangguan fungsi. Makanya, apapun mutasinya, mau itu yang silent mutation, nonsense mutation, missense mutation, frame shift mutation, splice site mutation, apapun mutasinya, harus ditanyakan apakah ada efek terhadap protein yang dihasilkan. Efek itu ada 3. Bisa jadi loss of function effect, jadi proteinnya jadi tidak berfungsi. Ada gain of function effect, ada juga dominant negative effect. Secara umum dia menyebabkan efek yang buruk. Jadi sekali lagi, bukan kalau kita belajar genetics atau melihat apa sih hubungan antara gen dengan penyakit, kita tidak hanya sekedar melihat huruf apa yang berubah di situ, tetapi apakah perubahan nukleotida, huruf nukleotida itu bisa menyebabkan perubahan protein dan bagaimana sifat perubahan proteinnya. Jadi sebenarnya genetics ini kompleks karena kamu harus menguasai bukan hanya biokimianya, aspek biokimianya ya, itu aspek biokimia itu adalah sequencing. Kita melihat satu orang pasien, kita melihat semua itu hurufnya dari awal sampai akhir, melihat apa yang gangguan di situ. Tapi kamu juga harus hubungkan dengan klinisnya, apa yang pasien alami. Barulah di situ kamu bisa menyebutkan atau menyimpulkan suatu genotype-phenotype correlation. Bisa sampai sini? Semoga tidak bingung, Ji. Oke. Lanjut ya, ini contoh-contoh saja, contoh-contoh yang kalian nanti baca sendiri aja kalau tertarik. Nah, ini contoh polimorfisme yang sering kita temukan di populasi. Nah, kembali lagi, polimorfism adalah suatu variasi genetik single gene level yang ditemukan pada lebih 1% populasi. Nah, kayak gimana itu jenis-jenis polimorfisme yang sering kita temui? Ya ini, pada blood groups, pada lactose intolerance, CYP ini yang mempengaruhi metabolisme obat ya, sama warna-warna mata. Kalau kalian tertarik baca-baca nih, bagaimana pengaruhnya gen-gen ini ya, cukup saya kasih saja contoh dulu. Nah, terus ini tadi yang saya bilang, tidak semua polimorfisme itu benign. Ada juga kadang-kadang yang variasinya banyak dalam satu negara atau populasi, tetapi ternyata justru dia tetap menyebabkan penyakit. Ya, ini tadi contoh. Jadi kalau ada yang bilang polimorfisme itu aman-aman semua, tidak. Ini ada contoh yang sangat terkenal. Itu pada orang Eropa, ya, ada satu yang bisa mengalami yang disebut polimorfisme karena dia terjadi pada 4% populasi. Jadi kalau ditanya, jika terjadi mutasi HFE pada orang Eropa, itu mutasi atau polimorfisme? Jawabannya dia adalah polimorfisme. Tapi apakah benign atau patogenik? Sifatnya patogenik. Karena polimorfisme ini menyebabkan substitusi sistein menjadi tiroksin. Dan itulah kelainan yang menyebabkan pasien itu mengalami hemokromatosis. Jadi ada masalah klinis yang muncul dari polimorfisme ini. Oke, jadi yang ini adalah evidence dari statement yang tadi bahwa kadang-kadang polimorfisme itu bisa bikin masalah besar. Polimorfisme walaupun dia ada sering ditemukan pada populasi itu, dalam kasus ini 4% populasinya mengalami polimorfism HFE gene, ternyata itu tetap patogenik karena menyebabkan penyakit. Oke? Bisa ya, jadi ini contohnya. Jadi kalau ada yang bilang semua polimorfisme itu benign, tidak. Karena bisa jadi dia sering sekali ditemukan dalam suatu populasi, tapi memang dia juga bikin penyakit. Jadi kasihan populasi itu. Nah, ini contoh-contoh lagi ya. Ini contoh pathogenic mutations tadi. Jadi kalau kalian tertarik melihat yang kayak gimana itu mutasi-mutasi gen yang bisa menyebabkan penyakit, ini contoh klasiknya sickle cell anemia. Ini terjadi ini pada gen HBB yang bisa menyebabkan perubahan protein function yang harusnya glue jadi valin ya. Ini akibat suatu missense mutation dan terjadilah sel darah putih yang sel darah merah yang patogenik, cystic fibrosis misalnya, kelainan pada chloride channel, Huntington's disease pada gen HTT, atau ini yang paling terkenal juga ya, BRCA mutation. Nah, ini yang sudah sering dijadikan dasar untuk tes resiko kanker. Pernah lihat nggak? Biasa kayaknya diiklankan di Prodia juga. Jadi sekarang sudah banyak panel yang menawarkan bahwa pasien bisa, bukan pasien ya, orang normal bisa memeriksa mereka punya resiko kanker. Jadi ini salah satu yang diperiksa.
Karena mutasi pada BRCA gene itu bisa menandakan resiko seseorang terkena kanker payudara ataupun ovarium. Jadi itu dasar untuk menawarkan panel tersebut. Siapa tahu ada pasienmu nanti bertanya, perlu nggak saya periksa? Nah, ini jawabannya dasarnya ada di sini. Oke, sampai sini udah jelas nggak? Apa bedanya mutasi, polymorphism? Nah, ini kenapa penting? Oke, kenapa perlu kita tahu jenis-jenis perbedaannya polimorfisme, mutasi, dan apa contoh-contoh penyakit yang disebabkan oleh mutasi dan polimorfisme? Karena ini adalah dasar ketika nanti kalian berpraktek dan ternyata ada pasien kalian yang membutuhkan tes genetik. Misalnya kamu curiga dia mengalami Huntington's, berarti harus ada dasar kamu menjelaskan dan mengedukasi pasien bahwa Pak, Bu, ini dari pemeriksaan klinis Anda mengarah ke penyakit Huntington, tapi saya perlu melakukan genetic testing untuk melihat gen apa. Nah, kalian sebagai dokter harus bisa menjelaskan itu. Gen apa yang kalian cari, apa metode yang digunakan untuk melakukan testing. Nah, kenapa? Kenapa sih perlu konfirmasi gennya apa? Karena jika kita bisa mengkonfirmasi diagnosis, misalnya ini fix adalah suatu Huntington's disease, berarti kamu bisa menjelaskan lagi kepada pasien bagaimana kemungkinan prognosis penyakitnya. Karena masing-masing genetic condition itu punya prognosis yang berbeda-beda. Karena dia kan inherent, nggak bisa diobati saat ini. Ya, jadi kita bisa memberikan bagaimana prognosisnya ini pasien, bagaimana keberlangsungan hidupnya, apa yang harus keluarga siapkan. Itu semua penting sekali bagi mereka. Ya, kemudian ini yang paling seru sih saat ini ya, pharmacogenomics ini mungkin sesuatu polimorfisme yang dulunya hanya dianggap variasi, ternyata semakin ke sini bisa sangat mempengaruhi trait seseorang. Misalnya dalam hal pharmacogenomics, seberapa bagus dia bisa metabolisme itu obat, seberapa bagus efek obat itu bagi dia. Belum tentu semua orang sama. Sebentar kita lihat contohnya. Dan inilah yang menjadi dasar. Pernahkah kalian dengar ini istilah ini, personalized atau precision medicine? Jadi, di mana terapi pasien itu sudah tidak hanya sekedar pukul rata lagi. Nggak bisa kita bilang Clopidogrel 75 mili sama efeknya pada semua orang. Tetapi tergantung dari gen CYP-nya. Apakah dia bisa melakukan metabolisme yang efektif atau tidak. Dan ini sudah menjadi dasar untuk beberapa penelitian skala besar dan bahkan kebijakan tingkat nasional di beberapa negara. Kalau nggak percaya, banyak studinya. Contoh ini, karena sudah jelas bahwa gen CYP2C19, ini nama polimorfismenya ya. Jadi ada namanya gen CYP2C19, intinya apa? Ini gen mempengaruhi metabolisme obat di hati. Itu saja fungsinya. Kadang kalau dia mengalami polimorfisme, ada varian-varian yang bisa kamu miliki yang membuat kamu cepat metabolisme obat. Ada juga yang bikin kamu lambat metabolisme obat. Nah, sekarang di beberapa center untuk penyakit jantung koroner kan kita pakai Clopidogrel ya, antiplatelet ya, dan kawan-kawannya. Itu sekarang mereka melakukan tes genetik. Jadi sebelum pasiennya diberikan antiplatelet, dia cek dulu CYP-nya itu jenis yang mana. Apakah yang metabolisme cepat atau lambat ya. Nah, berdasarkan itu barulah mereka kelompokkan pasien. Pasien ini mendapatkan Clopidogrel yang klasik atau mendapatkan varian-varian lain, misalnya ticagrelor. Ini kan beda metabolismenya. Jadi mereka menyesuaikan obat berdasarkan gennya. Oke, dan ini membuat relatif risk daripada gangguan iskemik pada jantung itu sangat-sangat berbeda antara pasien yang antara populasi yang kita lakukan stratifikasi ini. Jadi sekarang stratifikasi berdasarkan gen. Bisa dimengerti ya, ilustrasinya ini contoh aja. Bahwa misalnya sekarang ini bukan sekedar textbook aja bahwa oh ada namanya gen CYP, dia bisa menyebabkan gangguan metabolisme. Enggak, itu sudah dipakai dalam clinical pathway dan decision making untuk pasien. Tinggal menunggu waktu kita juga di Indonesia melakukan hal yang sama. Ya, tetapi ini supaya kalian ada gambaran bahwa seperti ini arah bidang kita ke depannya. Ini yang disebut precision medicine atau personalized medicine. Nah, ini contoh. Kalau ini contoh juga ya.
Pernah dengar obat karbamazepin? Kalau kita di neuro itu sering pakai. Udah lewat blok neuro tuh, tahu karbamazepin dipakai buat apa, Hisham? Karbamazepin, setaumu, yang kamu ingat. Sebagai antikonvulsan dok, bisa buat obat Apa lagi? seizure atau yang epilepsi. Seizure doang, ada apa lagi fungsinya? Bisa dipakai di mana lagi? Di penyakit apa? Penyakit neuro juga. Ada yang ingat nggak? Satu, seizure, karbamazepin. Ada lagi yang ingat? Kalau ini penelitian saya ini. Jadi ini saya kasih lihat contoh nyata ya. Ini dari saya kerja personally. Jadi apa this keeps my attention karena ini adalah hal yang memang kita lihat di kehidupan sehari-hari konsekuensinya. Nah, tadi sekarang itu tadi kan kita ngomong clopidogrel ya, antiplatelet, bagaimana pengaruhnya CYP. Sekarang kita pindah lagi ke obat lain untuk precision medicine juga. Kali ini kita ngomong karbamazepin. Tadi temanmu udah bilang, Hisham udah bilang bahwa karbamazepin itu obat yang sering kita gunakan untuk pasien kejang. Dia sifatnya dia antikonvulsan. Kalian juga mungkin ada yang ingat bahwa sering juga karbamazepin ini digunakan dalam misalnya penyakit-penyakit nyeri, misalnya neuralgia trigeminal. Ingat ya, neuralgia trigeminal ya gangguan pada trigeminal nerve. Jadi pasien biar sikat gigi itu sakit sekali, terangsang nervus trigeminalnya itu kita kasih juga karbamazepin. Intinya apa? Maksud saya adalah karbamazepin itu obat yang umum sekali kita pakai. Hampir semua dokter saraf pasti pakai karbamazepin. Kenapa? Efektif, satu. Murah, dua. Jadi ini obat yang sangat sering dan sangat umum digunakan. Masalahnya apa? Sekarang, ternyata polimorfisme HLA bisa menyebabkan kita mengalami Stevens-Johnson syndrome ketika mengkonsumsi karbamazepin. Pernah lihat Stevens-Johnson syndrome? Gosipnya sih Jokowi sudah pernah mengalami ini ya, tapi saya nggak tahu kebenarannya. Jadi ini intinya ketika dia reaksi obat, reaksi kulit dan mukosa terhadap karbamazepin. Jadi ada karbamazepin. Jika kamu HLA-mu adalah B1502, HLA itu human leukocyte antigen. Kita punya HLA, semua kita punya HLA, tapi HLA tak beda-beda tipenya. Kalau kebetulan kita orang Asia, maka kemungkinan kita memiliki tipe ini besar. Ini tipe yang variasi yang, ingat ya, polimorfisme. Berarti dia sangat sering terjadi atau sangat sering ditemukan di populasi tertentu. HLA B1502 itu adalah HLA yang varian yang sering ditemukan pada orang Asia. Mau itu Indonesia, Cina, Jepang, Korea, Thailand, itu sering mengalami sering menjadi merupakan carrier dari HLA tipe ini, which is okay until you meet karbamazepin. Jadi mungkin seseorang ibu ini ya contoh, dia seumur hidup dia nggak ada masalah, hidupnya baik-baik saja. Dia adalah seorang carrier HLA 1502, tapi ketika ketemu karbamazepin, phenytoin dan segolongannya langsung terkena outbreak SJS dan pada beberapa orang ini sampai mortalitas, sampai meninggal bisa ya. Maksudnya apa? Ternyata ada beberapa obat tertentu yang bisa memicu reaksi jika kita adalah memiliki varian HLA tertentu. Dan atas dasar ini, di Hong Kong, contoh, mereka sudah wajib periksa HLA 1502 sebelum memberikan karbamazepin. Jadi kamu bisa bayangkan, ini sudah bukan teori, tapi sudah masuk kebijakan nasional. Oke, jadi semua orang, mau itu epilepsi, trigeminal neuralgia, kalau dia beretnis Asia, pokoknya dia punya bapak orang Asia, ibu orang Asia, terserah. Pokoknya dia etnis Asia, wajib kamu periksa dulu HLA ini, baru kamu boleh kasih karbamazepin kalau dia bukan carrier 1502. Bisa dimengerti? Jadi ini contohnya ya. Jadi saya ingin kalian paham bahwa ini bukan sekedar teori, tetapi sudah digunakan in practice dan bahkan menjadi kebijakan nasional di banyak negara lain. Jadi saya entah kita kapan, tetapi karena ini mahal ya, tetapi semoga ke depan kita juga bisa melakukan hal-hal yang sama untuk memproteksi masyarakat kita. Oke, nah seperti itu. Itulah gambaran polimorfisme dan mutasi. Nah, sekarang bagaimana pewarisannya? Karena pada dasarnya mutasi itu bisa terjadi secara de novo, tapi kebanyakan dia adalah melalui pewarisan. Nah, di sini kan kalian udah belajar ya pola Mendelian, pewarisan Mendelian. Jadi saya cuma review aja di sini bahwa mayoritas mutasi-mutasi yang menyebabkan gangguan klinis itu diwariskan melalui Mendelian genetics. Jadi kalian pernah lihat ini ya,
autosomal inheritance, ada 5 mode pewarisan. Nah, ada satu yang semoga kalian tidak lupa, itu yang mitokondrial. Ini sempat kemarin juga dibahas sama Prof. Irawan ya. Semoga kalian tidak lupa. Jadi, mutasi itu diturunkan dengan 5 cara. Bisa autosomal dominan, mutation, bisa autosomal resesif, bisa X-linked dominan, bisa X-linked resesif, dan mitokondrial. Jadi itu pentingnya pada saat kita ada pasien, atau kalian ada pasien, kamu curiga dia Marfan syndrome, atau kamu curiga dia Huntington. Itu kan Marfan sama Huntington polanya itu kita tahu dari textbook atau dari jurnal, itu kan semua melalui autosomal inheritance. Berarti satu alel mutasi aja itu sudah cukup untuk membuat penyakit. Jadi itu contoh pola pewarisan autosomal dominan. Kalau autosomal resesif, kita harus dua-dua alelnya dulu mutasi, baru bisa terjadi manifestasi klinis. Contoh pada penyakit cystic fibrosis sama sickle cell anemia. Itu semua pola resesif. Terus ada juga yang X-linked. Nah, contoh X-linked resesif itu kan apa yang ingat nggak? X-linked resesif itu kayak gimana? Yang lebih banyak pada laki-laki biasa manifestasi klinisnya. Itu misalnya hemofilia, Duchenne, dystrophy, itu semua X-linked resesif. Nah, jangan lupa juga yang mitokondrial. Ini jarang ini kejadiannya, tetapi dia khas. Dia biasanya exclusively maternal. Jadi memang diturunkan dari ibu. Nggak ada gambarnya di sini ya. Sorry, saya lupa kasih masuk yang nanti cari sendiri nih pola pewarisan mitokondrial. Tapi contoh penyakitnya itu ada neuropati optik. Neuropati pada nervus optik. Jadi dia buta, dia langsung buta itu. Namanya LON, Leber's hereditary optic neuropathy. Nah, itu contoh tipe penyakit yang pewarisannya mitokondrial. Intinya apa? Intinya, ketika kalian ada pasien dengan manifestasi klinis yang kalian curiga adalah suatu penyakit genetik, misalnya, oh ini kayaknya Duchenne dystrophy deh pasiennya. Berarti kamu harus membuat pedigrinya. Tahu pedigree nggak? Udah pernah lihat belum? Pedigree itu kalian harus menyusun riwayat keluarganya, oke? Kenapa? Untuk mengkonfirmasi. Karena setiap penyakit genetik itu punya pola pewarisan yang khas. Ya, misalnya Huntington itu autosomal dominan, Lon itu mitokondrial, atau Duchenne tadi X-linked resesif. Jadi ketika kalian mencurigai pasien itu mengalami kondisi tersebut secara klinis, harus kalian susun pedigrinya. Jadi susun pedigrinya, ibunya menderita enggak, bapaknya ada manifestasi klinis enggak, saudara-saudaranya gimana, sampai ke kakek nenek kalau perlu. Oke, sudah pernah ya lihat pedigree sebelumnya? Kalau nggak ada nanti kalian Google nih contoh pedigree genetics. Jadi ada yang bulat, ada yang rectangle itu untuk menandakan ini perempuan atau laki-laki. Kalau kamu warnain hitam itu adalah dia berpenyakit. Kalau dia nggak diarsir berarti nggak berpenyakit. Intinya kenapa? Karena kita mau konfirmasi pola pewarisannya. Seperti itu relevansinya ya. Oke, ada mau ditanyakan untuk single gene variations. Baru single gene itu. Sampai jam berapa, Ki? Imomi habis waktuku. Oke, kita lanjut. Simpan dulu pertanyaannya. Oke, itu untuk single gene variation. Berarti satu gen menyebabkan satu masalah. Bagaimana kalau kerusakannya luas pada tingkat kromosom? Nah, itulah yang kita sebut chromosomal variations and disorders. Oke, nah kenapa ini penting? Kenapa harus ngomong chromosomal abnormalities? Meskipun rare ya, jadi hanya sekitaran kalau berdasarkan literatur 0,4 hingga 0,9% anak bayi baru lahir memiliki gangguan kromosom, hanya separuhnya yang memiliki abnormal phenotype. Berarti apa? Tidak semua kelainan kromosom menyebabkan penyakit. Ya, dari 0,9% bayi yang mengalami gangguan kromosom dalam suatu penelitian hanya setengah yang memang mengalami gangguan atau disorder atau penyakit. Oke? Tetapi kalau terjadi penyakit itu sangat devastating. Pernah lihat Down syndrome? Pernah lihat Turner syndrome? Kalau Down syndrome sering mungkin ya di masyarakat ditemukan, itu sangat devastating. Devastating berarti kasihan sekali. Ya, makanya ini penting. Kadang sehingga apa pentingnya kalian pelajari ini? Karena sekarang sudah ada opsi untuk mencari gangguan kromosom itu pada saat masih hamil, dalam kehamilan. Ya, bahkan program-program bayi tabung juga sudah memeriksa sehingga bisa tahu embrio mana yang bisa gangguan kromosom, nggak usah diambil.
Oke, jadi yang seperti Prof. Irawan sampaikan kemarin, saking spesialnya ini manusia, kita diberikan wewenang untuk melakukan itu, sudah ke arah godlike ya. Jadi kita sudah bisa memilah mana embrio yang yang misalnya berkualitas, yang mana yang kira-kira mengalami gangguan kromosom. Nah, karena itu makanya kita harus aware yang kayak gimana itu gangguan kromosom. Ya, maybe not all of you akan menghandle secara langsung ini, tetapi at least you know. Sehingga nanti kamu bisa edukasi juga pasien ya, mana opsi terbaik. Jadi intinya secara konseptual, gangguan kromosom itu karena dia besar ya skopnya, bukan hanya satu gen aja, tapi langsung satu kromosom atau separuh kromosom, itu bisa viable, menyebabkan pasien individu itu viable atau hidup, ada yang juga non viable. Jadi gangguan kromosom itu saking beratnya, kadang langsung nggak hidup itu embrio, nggak bisa lahir itu bayinya, oke? Atau nggak bisa berfungsi lah individu tersebut. Nah, yang perlu kalian pahami itu yang memang benign, tapi bisa hidup, sama yang patogenik tapi bisa hidup, ya. Kalau dia tidak bisa hidup ya udah, there's nothing you can do. Tetapi ini there's something you can do dan bisa educate your patients. Oke, jadi yang 1 dan 2 ini yang penting kalian mengerti. Coba kalian baca-baca kalau ada waktu senggang, pelajari penyakitnya. Karena ini yang bisa kamu temukan di masyarakat. Tapi yang paling besar kemungkinan kamu temukan yang ini. Yang patogenik dan viable. Jadi pasiennya bisa hidup, tetapi ada masalah atau kelainan pada pasien tersebut. Ini yang paling sering kalian temukan. Kenapa kalau kategori pertama enggak? Karena biasanya tidak ada manifestasinya. Jadi kita nggak ada sadar bahwa dia ada kelainan kromosom kecuali kalau dia diteliti. Oke, jadi pada pasien yang pertama terjadi gangguan kromosom tapi viable, berarti individunya hidup dan tidak ada dampak klinis, itu biasanya kita nggak nyadar ada kelainan pada individu tersebut. Ini biasanya ditemukan pada penelitian. Nah, gangguan kayak gimana itu biasanya yang menyebabkan viable but benign chromosomal variation itu adalah contoh terjadi translokasi. Tahu kan kalau kromosom itu bentuknya kayak gimana? Kayak ada 2 lengan di atas, 2 lengan di bawah. Iya kan? Nah, kadang itu mereka translokasi. Jadi berputar ki. Atau inversi ki. Inversi jadi dia berputar-putar di situ. Tetapi fungsinya tidak berubah. Oke, jadi fungsi genomnya masih sama, tidak ada gangguan fisiologis, sehingga pasiennya baik-baik saja dan kita tidak ada ngeh dan tidak ada sadar bahwa ini orang mengalami reciprocal translocation atau pericentric inversion. Jadi dia karena tidak mempengaruhi fungsi. Jadi dia hidup, sepanjang hidupnya aman-aman aja. Pada orang-orang seperti ini kadang ada gangguan reproduksi. Misalnya dia tidak terlalu subur, ya, ada gangguan fertilitas. Itu berdasarkan literatur. Saya juga belum baca kenapa begitu. Tapi biasanya manifestasinya cuma itu doang. Selain itu aman dia. Nah, yang ini yang kalian paling sering temukan nanti. Walaupun jarang, tapi ada kemungkinan kalian temukan sebagai seorang dokter. Misalnya, kalau terjadi trisomi, maka itu bisa menyebabkan Down syndrome jika kejadian pada kromosom 21. Ini nanti kalian bisa baca sendiri. Ini contoh-contoh gangguan kromosom yang menyebabkan individu masih bisa hidup, tapi ada penyakit. Penyakitnya apa? Bisa Down syndrome, Edwards syndrome, Turner syndrome, dan lain-lain. Oke? Kenapa bisa ada gangguan kromosom? Itu ada 2 mekanisme. Bisa numerikal atau bisa struktural. Ini istilah-istilah yang perlu kamu tahu aja. Jadi misalnya numerikal berarti bertambah. Misalnya contoh kromosomnya jadi trisomi. Kayak tadi Down syndrome itu kan trisomi pada kromosom 21. Jadi yang harusnya kromosom kan cuma sepasang ya. Dia menjadi 3. Kayak jadi harusnya 2 jadi 3. Nah, itulah yang menyebabkan kelainan fisiologis atau kelainan patologis pada pasien tersebut. Atau bisa juga strukturnya yang terganggu. Misalnya kalian bisa lihat ada delesi pada strukturnya ini jadi kayak pincang. Oke, ini semua bisa menyebabkan gangguan pada pada individu sehingga terjadilah keadaan patologis. Nah, ini contoh-contoh saja yang mana contoh numerical abnormality, kita sebut ini aneuploidy ya, atau structural abnormalities. Ini contohnya, mekanismenya kalau structural bisa terjadi delesi pada lengannya, duplikasi pada lengannya, atau berpindah satu lengan ke lengan lain, dan atau berubah arah atau inversi. Nah, ini contohnya Craig-Ducat syndrome, Philadelphia
CLL, pernah dengar leukemia mieloid ya, itu akibat gangguan kromosom struktural juga. Ini contoh, sekalian baca-baca Mi kalau sempat. Oke, masuk ke yang bagian terakhir. Ada yang mau ditanya so far? You can follow. Aman, Hisham? Aman, Dok. Oke. Oke, yang terakhir lagi. Jadi tadi kan kita udah bahas single level mutation, sekarang yang sudah bahas chromosomal level abnormalities, sekarang yang multifaktorial. Ini yang susah. Oke, dan ini yang sekarang menjadi objek dari banyak penelitian. Karena menarik. Kadang ada orang memang gennya sudah terganggu, tapi dia tidak mengalami penyakit. Nah, kenapa? Ternyata ada faktor lain yang berperan. Jadi kita sebutlah multifactorial variation dan disorder. Jadi suatu kelainan multifaktorial atau variasi multifaktorial itu terjadi akibat interaksi. Interaksi antara apa? Antara berbagai varian genetik. Jadi bukan hanya satu gen, tapi banyak gen. Ya, itu yang membedakan dengan yang single gene tadi. Single gene tadi kan jelas. Gen Huntington terganggu, terjadilah penyakit Huntington. Simple. Kamu bisa tracking berdasarkan pedigree keluarganya. Sudah tercapai diagnosismu. Tapi kalau ini susah sekali. Karena interaksi itu atau kelainan itu, penyakit itu terjadi akibat interaksi multiple genetic varian. Jadi ada banyak gen yang berinteraksi di sini. Biasanya polimorfisme kecil-kecil yang kita anggap tidak bermakna, tetapi ketika mereka digabung, mereka jadi masalah. Oke? Di situ dia letak perbedaannya. Digabung dengan faktor-faktor lingkungan. Nah, ini tidak percuma kamu beri. Nggak ada gunanya kalian susun pedigree pada pasien-pasien seperti ini. Karena tidak mengikuti pola-pola pewarisan seperti single gene mutations. Dia itu beda sendiri. Dan ini kompleks sekali. Ini pun ya sampai sekarang masih perlu banyak diteliti ya. Kita kurang bisa mengambil kesimpulan pada penyakit tertentu yang sudah jelas, tapi penyakit lain masih kompleks sekali. Tapi yang penting kalian tahu ada fenomena seperti ini. Tidak sesimpel satu gen, satu penyakit sekarang. Oke? Contoh, beberapa tadi kan kita sudah bahas ya, tidak semua variasi itu menyebabkan penyakit. Sama juga di sini. Tidak semua interaksi poligenik dan environment itu menyebabkan penyakit. Contoh, ada beberapa gen yang berpengaruh pada height, skin color, tekanan darah, dan berat badan kita. Tetapi itu belum tentu menyebabkan penyakit. Nah, yang perlu dipahami, jika dia melewati suatu batas, ini batas tidak bisa kita lihat. Semoga saya bisa jelaskan ini. Tapi ini batas tidak bisa kita lihat. Tetapi secara teoretis nanti saya perlihatkan apa yang disebut dengan threshold. Threshold ini yang menjadi dasar yang menentukan apakah yang ini ya, threshold ini yang menjadi dasar yang menentukan apakah kita mengalami penyakit tersebut atau tidak. Pada penyakit apa? Contoh threshold ini, ya ada DM, penyakit jantung koroner atau coronary artery disease, ada asma, dan ada juga penyakit sumbing, cleft lip palate. Kita coba dulu bahas DM ya. Kalian pernah berpikir enggak, kenapa itu ada orang, misalnya ya, kalau kita lihat, kadang kalau penyakit DM kita sering tanyakan, ada tidak riwayat keluarga. Kenapa itu penting? Karena itu menjadi dasar untuk menentukan adakah polygenic risk factor. Nah, tetapi di sisi lain kita juga tanya, bagaimana kesehariannya, bagaimana makannya, Bapak, Ibu, bagaimana olahraganya. Karena pada penyakit seperti ini, dia sifatnya sangat multifaktorial. Jadi kita tidak bisa hanya menyalahkan satu gen atau satu pola hidup saja, tetapi dia adalah interaksi dari semuanya. Itu diilustrasikan dalam threshold model. Jadi ini adalah model yang sering ditemukan pada penyakit-penyakit multifaktorial, kayak misalnya tadi DM. Jadi, pada orang normal ya, ini kita orang normal. Ini adalah liability atau resiko terkena penyakit DM. Contoh. Oke, jadi ini pada populasi normal kita punya liability seperti itu. Di sini adalah threshold atau batas. Kalau kita sudah melewati batas, maka kita menjadi sakit. Ini yang diarsir biru. Nah, ini normalnya. Tetapi
jika misalnya ada resiko dalam keluarga pernah mengalami DM, terus ada resiko lifestyle, maka bergeser threshold-nya. Liability itu bergeser dan threshold juga bergeser. Sehingga jumlah orang yang terkena pada populasi liable itu juga meningkat. Jadi liability atau kemungkinan seseorang mengalami penyakit itu tergantung dari threshold penyakitnya dan itu ditentukan oleh faktor genetik maupun faktor lingkungan. Ini contoh penyakit yang sudah jelas, yang lain belum jelas, yang jelas baru ini, ya. Yang saya tahu saja yang saya kasih lihat, yang memang sudah jelas peran multifaktorialnya. Contoh type 2 DM. Kalau kita melihat seorang pasien dengan type 2 DM, yang biasa menjadi perhatian adalah gen-gen ini. Jadi ada banyak gen yang sudah diketahui sangat berperan pada type 2 DM. Tetapi tidak cukup hanya gen ini saja yang menentukan resiko seseorang terkena DM, tetapi juga bagaimana faktor lingkungannya, apakah dia obes, bagaimana dietnya, mana ini? Bagaimana dietnya, apakah kalorinya dikontrol atau tidak, apakah dia aktif atau tidak. Nah, ini semua berpengaruh terhadap pergeseran threshold liability tadi. Jadi semakin banyak faktor risiko ini, semakin bergeser threshold-nya bagi individu tersebut dalam satu populasi. Ini juga contoh CAD atau penyakit jantung koroner ya. Kalau ada gangguan misalnya pada gen yang melakukan metabolisme LDL atau apolipoprotein, itu semua meningkatkan risiko. Tetapi tidak cukup hanya gangguan gen ini, harus juga didukung dengan faktor environmental. Misalnya memang dia dietnya tinggi lemak, dia merokok, ada hipertensi, ada DM, dan itu semua mempengaruhi liability dan kemungkinan dia terkena penyakit CAD karena threshold-nya bergeser. Oke, pada pasien-pasien ini. Sama juga dengan asma, ini gen-gen yang mempengaruhi respon imun ya, respon alergi kayak interleukin. Dan ada tidaknya memang faktor environment yang mendukung. Misalnya dia tinggal di lingkungan yang banyak alergennya bagi dia, misalnya banyak polen. Ya, kalau di negara 4 musim kan polen biasanya musim semi, tinggi sekali, polusi dan lain-lain. Contoh juga cleft lip palate pada bayi-bayi itu tidak cukup hanya gennya saja. Jadi ada beberapa bayi yang memang memiliki gen-gen ini, tetapi karena didukung faktor maternal, misalnya ibunya merokok, minum alkohol selama hamil, ada defisiensi folat atau DM maternal, itu bisa meningkatkan resiko bayi mengalami cleft lip palate. Jadi seperti itu ya, contoh-contohnya. Oke, sudah 3 nih, selesai. Jadi sudah 3 contoh kemungkinan seseorang terkena genetic disorder. Genetic disorder bisa pada single level, chromosomal level, atau multifaktorial. Itu saja kalian pahami dulu. Di mana yang single level, kalian harus bisa bedakan antara polymorphism, mutation, dan lanjut ke single gene inherited disorders. Sekarang bagaimana perannya bioinformatics? Oke, bagaimana bidang ini bisa mendalami. Saya intro saja, nanti kalian lebih hands on pada saat melihat data bio. Ada sesi nanti ya. Kalau tidak salah kuliahnya Dr. Rais sama Dr. Ici, Dr. Triana, itu nanti bagaimana data, kalian mengolah data. Sekarang ini kalian overview saja. Jadi tadi, untuk bisa menjelaskan tadi itu semua, untuk bisa memahami itu semua, kenapa bisa ada mutasi bikin penyakit, apa protein yang terganggu pada mutasi tersebut, itu prosesnya panjang loh. Berdekade-dekade ya yang dibutuhkan, berbagai dekade yang dibutuhkan untuk mengumpulkan informasi melalui penelitian. Nah, sekarang bagaimana prosesnya? Pertama, untuk bisa mempelajari gangguan genetik, kita harus lakukan dulu sequencing. Tahu kan kita masing-masing individu memiliki 3 billion base pairs DNA. Bagaimana kita tahu yang mana mutasi, yang mana tidak? Itu karena kita baca satu-satu itu hurufnya. Untuk membaca satu-satu itu adalah metode yang kita gunakan itu metode kimiawi, metode biokimia, yaitu whole genome sequencing atau whole exome sequencing. Jadi kita menggunakan reaksi-reaksi kimia untuk bisa membaca hal tersebut. Itu baru step 1. Baca dulu sequence-nya apa. Sekarang step berikutnya adalah mapping. Ini kan di 3 billion base pair itu terpacking dalam kromosom. Nah, lokasinya di mana aja gen? Di kromosom 1 itu ada gen apa aja, di kromosom 2 gen apa aja, itu namanya mapping.
Nah, setelah itu baru kita tahu bioinformatics membantu kita untuk menghubungkan dengan analisis. Jadi oke, kita tahu sekuensinya apa. C, G, G, A, T, T, T. Tapi apa maknanya? Kalau kita nggak tahu itu gen apa, menghasilkan protein apa, proteinnya berperan untuk apa. Nah, disitulah bioinformatics itu penting. Kita harus bisa menyimpan informasi ini dan menginterpretasi informasi ini untuk relevansi klinis. Jadi itu kita harus menyimpan datanya, analisis datanya, dan menginterpretasi datanya. Oke, jadi ini contoh-contoh workflow yang bisa kita lakukan dalam bidang ini. Biasanya kita tidak bisa menguasai semuanya ya. Untuk kadang kita ada yang fokus penelitiannya di sini, ada fokus di sana, tapi intinya ini adalah hal-hal yang bisa dilakukan oleh seorang bioinformatician terkait variasi genetik dan gangguan genetik. Jadi ada yang memang ada orang-orang yang fokus pada menganalisis gennya. Bagaimana kita bisa membaca gen seseorang misalnya melalui whole exome sequencing, whole genome sequencing. Jadi dibaca itu semua. Terus di sini kita cari varian-variannya apa. Pada 3 billion base pair itu apa saja varian yang bisa kita temukan. Sekarang ada tugas berikutnya, apakah varian itu benign atau pathogenik? Apa dampak dari varian genetik terhadap protein dan jalur-jalur fisiologis? Kemudian apa metode molekuler yang bisa kita lakukan di praktek klinik untuk bisa mencari penyakit tersebut? Itu misalnya prenatal testing ya, masih hamil ibunya kita tes cairan anionnya untuk mencari apakah bayinya mengalami gangguan kromosom atau tidak. Atau cancer genomics, sebelum kita memberikan kemoterapi, kita genotyping dulu untuk melihat kansernya cocoknya dengan obat kemoterapi yang mana. Itu adalah molecular diagnosis. Jadi udah sampai pada pelayanan. Nggak sekedar hanya good to know, but you actually use it for your patients. Itu adalah tujuannya. Dan kemudian ini yang sudah juga tadi. Bagaimana kita mengerti multifaktorial disorder, interaksinya antara ini semua gen-gen, dan juga environment atau lingkungan, sehingga kita bisa menghasilkan suatu susceptibility profile. Jadi orang yang resiko kena DM itu kayak gimana sih? Nah, kalau dia memiliki gen A, B, C, D, E plus environment risk factor A, B, C, D, E. Kan bagus kalau kita bisa membuat itu dan bisa disosialisasikan untuk masyarakat sehingga kita bisa menghindari kemungkinan penyakit. Ini sudah mengarah ke precision medicine. Nah, precision medicine itu contoh nyatanya kayak tadi di Hong Kong sudah harus wajib genotyping HLA sebelum kasih carbamazepine. Terus kita sudah menstratifikasi pemberian clopidogrel berdasarkan gen CYP. Itu sudah contoh nyata yang sudah berjalan memang pada saat ini ya. Dan kemudian bagaimana penelitian-penelitian yang sedang berlanjut ini kita bisa kembangkan menjadi predictive model atau prevention strategi malah. Nanti kalian akan bermain dengan database dengan tools-tools ini. Jadi di bioinformatik kita mainnya dengan tools atau perangkat software-software untuk masing-masing step. Jadi tadi kan ada beberapa step ya yang kita lakukan dalam memahami genetic disorder, ataupun itu ada beberapa tools bioinformatik yang kalian bisa pakai. Contoh untuk database clinical variant itu ada namanya ClinVar yang udah lengkap dan bisa menjelaskan ke kalian mana yang benign, mana patogenik. Atau kalian menemukan varian mutasi pada seorang pasien, mau memprediksi apakah itu mempengaruhi protein function, bisa pakai Polyphen 2. Itu adalah software yang dipakai. Contoh aja ya, baca-baca nanti untuk hands-on-nya, untuk contohnya, kalian bisa ikut kuliah data analisis pada bioinformatics supaya kalian bisa lihat langsung kayak bagaimana itu datanya, bagaimana softwarenya, bagaimana database-nya. Ini contohnya ya. Nah, tadi itu yang HLA. Kalau kamu buka Farm GKB, itu ada datanya di situ. Jadi kamu bisa lihat, misalnya Hisham habis genotyping, dia punya HLA. Dia dapat HLA B1503, bukan 1502. Kamu buka Farm GKB, kamu lihat 1503 itu nggak boleh terpapar obat apa aja. Bisa dicari. Jadi misalnya pasienmu nanti sudah melek dengan masalah genomics, mereka pergi secara mandiri mencari tahu dia punya tipe HLA apa, kamu tinggal bukain Farm GKB, kamu carikan, oh menurut database ini, kalau gen HLA-nya ibu
Ibu harus menghindari carbamazepine, phenytoin, diazepam. Contoh. Atau berdasarkan profil CYP-nya ibu, ibu harus menghindari clopidogrel dan kita harus meminta alternatifnya, misalnya ticagrelor. Contoh. Ya, jadi itu sudah besar sekali potensi implikasinya untuk kalian nanti ketika kalian udah jadi dokter. Sekarang aja udah berlangsung, apalagi nanti pas di zamannya kalian berpraktek. Oke, ini contoh-contoh saja. Nanti lihat lebih lanjut di kuliah data analysis. Nah, ini conclusion. Selesai, Mia? Jadi, capek juga saya bicara. Oke, jadi central dogma itu adalah dasar bagi kalian. Jadi kalau mau betul-betul paham, buka kembali itu materi biomedik 1, kalian pelajari ulang apa itu central dogma, bagaimana proses transkripsi, translasi, what can go wrong pada kedua proses itu. Itulah dasar sehingga kita bisa memahami kelainan-kelainan genetik yang kemungkinan terjadi pada seorang manusia. Nah, kenapa kita perlu belajar genetics ataupun genomics? Karena ini sangat penting ke depan, terutama untuk proses kalian mendiagnosis kondisi tertentu serta menentukan terapi yang paling tepat ataupun prognosis pada pasien-pasiennya kalian. Nah, ingat bahwa tidak semua variasi genetik itu berbahaya. Nggak semuanya buruk. Ada yang benign, dan ini yang membuat kita bineka tunggal ika, ya, ada yang membuat kita berbeda, tetapi it's okay. Tetapi ada juga yang menyebabkan keadaan penyakit atau patogenik. Disinilah pentingnya kalian pelajari apa kelainannya yang bisa terjadi pada gen ini. Sehingga kalian bisa menggunakan alat-alat bioinformatik yang tadi saya perlihatkan dan nanti kalian praktekkan untuk menentukan bagi pasienmu nanti apakah mutasi yang mereka miliki itu berpotensi memberikan masalah atau tidak bagi mereka. Oke, okay? That will be your responsibility. Kemudian patologi atau genetic disorder bisa dari 3 mekanisme ya. Bisa level single gene, satu gen aja yang terdampak, contoh tadi cystic fibrosis, Huntington's disease, atau bisa pada level kromosom, contoh kayak tadi Down syndrome, Turner syndrome, Klinefelter syndrome. Ada juga yang sifatnya multifaktorial, interaksi dari banyak gen plus lingkungan. Contoh tadi type 2 diabetes, apalagi coronary artery disease, asma, dan juga cleft lip, ya, bibir sumbing. Nah, kalian harus mengerti bahwa dalam ke depan personalized medicine, kita membutuhkan informasi genetik ini juga untuk memprediksi resiko seseorang. Ini udah jalan bahkan banyak prediksi kanker pada individu dan juga untuk counseling, edukasi ke keluarga kalau memang pasiennya mengalami kelainan genetik. Ini ada program masternya ya, bagian tertarik itu kalau tidak salah di Semarang, Undip ya, atau Unair, itu sudah ada genetic counseling. Memang ada dokter yang fokus pada bagaimana cara kita mengedukasi pasien terkait kondisi genetiknya atau memahami kondisi genetiknya. It's a certain skill memang. Kalau kalian tertarik, ada program masternya. Kemudian ada di sekarang tools-tools bioinformatik. Beruntung kalian hidup di zaman bioinformatik sehingga kalian bisa secara bebas menggunakan tools itu untuk membantu menginterpretasi varian genetik dan menghubungkan dengan tata laksana klinis ataupun edukasi pasien sekalian. Nah, oke, terima kasih atas perhatiannya. Ada mau ditanya? Selesai kuliahku. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Atau sudah cukup jelas atau malah tambah bingung? Siapa ini yang angkat tangan? Putri. Putri. Ya, kenapa Putri? Tapi dok, perkenalkan nama saya Putri Rina Hepagita dengan akhiran NIM 048. Terima kasih atas kesempatan dok. Jadi pernah saya mendengar kalau Wakil Menteri Kesehatan ya kayaknya waktu itu menyebut kalau orang Indonesia semuanya itu punya gen diabetes. Nah mungkin di sini saya agak mau memperjelas. Jadi apakah semua gen yang menyangkut masalah penyakit itu memang ada di seluruh individu manusia di dunia ini atau tapi membedakan adalah thresholdnya atau memang dia hanya muncul di orang-orang yang memang berisiko dok kayak punya keturunan diabetes ataupun punya apa dan kalaupun misal dia dipengaruhi sama faktor luar itu berarti sudah ada gennya tapi thresholdnya yang menggeser atau memang kalau misal sebelumnya dia tidak ada orang tua atau keluarga yang punya faktor resiko itu apakah gennya itu bakal muncul gitu dok?
Itu yang saya miss dari situnya. Terima kasih, Dok. Oke, makasih Putri. Putri kita pernah ketemu kayaknya ya acara AMSA. Iya, Dok. Saya ingat. Oke, makasih pertanyaannya ya. Ini yang memang sering jadi misconception. Jadi memang kalian, dan sekali lagi kalian harus mengerti struktur dan organisasi DNA, gen, dan genom untuk bisa memahami apa potensi klinisnya. Nah, kita kembali lagi ke itu. Ini DM ini agak kompleks karena dia adalah satu penyakit yang sifatnya multifaktorial. Dia punya kontribusi genetik. Jadi yang kita dengar itu, saya tidak dengar sendiri ya. Mungkin saya nggak baca berita. Jadi semua orang Indonesia memiliki gen DM. Itu bisa benar karena gen DM itu kan banyak. Gen yang berpengaruh pada DM itu banyak. Dia multifaktorial sifatnya, bukan single gene seperti contoh tadi Huntington's. Kalau kalian lihat di tabel ini, ada banyak gen yang berperan untuk DM. Sama Ji dengan misalnya coronary artery disease. Ada banyak gen juga yang berperan di situ. Ada gen yang mempengaruhi LDL, contoh ya LDL, apolipoprotein. Ini kan semua gen yang berpengaruh pada metabolisme. Sama halnya dengan DM, ini gen-gen yang berpengaruh pada metabolisme. Semua orang di dunia itu memiliki gen ini. Bisa ya diikuti? Kita semua punya gen LDL. Kita punya semua gen yang ApoB. Karena kita butuh gen ini untuk metabolisme LDL, untuk metabolisme APO, untuk metabolisme glukosa. Jadi fungsinya gen ini adalah gen yang mengatur metabolisme tertentu. Ada yang metabolisme insulin, ada metabolisme glukosa, ada yang kerjanya di reseptor glukosa transporter misalnya. Jadi semua memiliki peran dalam proses metabolisme yang jika terganggu, itu akan mengakibatkan DM. Bisa dipahami ya? Berarti apa? Kalau pertanyaannya, apa kalau statementnya seperti itu, semua orang Indonesia memiliki gen yang bisa berpengaruh DM? Of course. Kita semua memiliki gen itu. Semua, bukan hanya di Indonesia, tapi satu dunia punya gen itu. Sama gen HLA. HLA tadi ya, HLA, gen HLA-B itu kita semua punya, seluruh dunia, mau orang Eropa kek, mau orang Indonesia kek, semua punya gen HLA. Karena itu adalah gen yang berperan dalam proses imunitas. Tetapi yang menjadi pertanyaan, varian yang mana? Karena walaupun gennya ada, tetapi ada variasi. Ya, variasi itu bisa satu huruf, dua huruf, single nucleotide atau multinucleotide variation. Variasi itu yang berbeda antara satu negara dengan negara lain. Karena sudah begitu memang kita punya population genetics itu pasti ada perbedaan antar populasi. Contoh, jadi meskipun kita semua sedunia memiliki gen HLA, tapi HLA-B-nya beda-beda. Misalnya di Asia itu 1502. Kalau di Eropa 1515. Beda kan? Karena antara satu gen HLA orang Indonesia dengan orang Eropa beda, walaupun sama-sama HLA. Jadi kembali ke DM, tentu gennya ada juga di kita semua satu Indonesia punya gen-gen ini, tetapi apakah saya dan Putri memiliki gen yang bisa bikin kita DM, itu lain cerita. Mengerti ya maksudnya? Berarti harus dulu dilihat varian apa pada TCF, pada KCN. Ini kan kalium channel, PPARG gene, varian penelitiannya kayak gimana, mutasi di mana aja yang bisa bikin DM itu terjadi. Halo? Sudah selesai? Tunggu. Halo, halo? Iya, Dok. Kalau saya terputus ya? Tidak, Dok. Halo? Aman, Dok. Aman, Dok. Oh, tadi kedengaran Ji semua? Udah saya Iya. cari Kedengaran, sinyal Ji. dulu. Oke, kayak gitu. Sampai mana tadi? Sebelum saya putus, Ki. Sampai mana tadi ya? Halo? Halo, Kan, Dok, kedengaran, Dek? tadi, Aman, ya Ji. kedengaran, Ji, Dok. Tadi sempat selesai Ya. penjelasannya, Dokter. Oh, oke deh. Jadi mengerti ya. Jadi yang penting ditahu. Jadi meskipun kita semua punya gen TCF, kita semua punya gen KCN, yang kalian pelajari, yang dipelajari di bioinformatics itu variasi yang kayak gimana sih yang bisa bikin orang mengalami phenotype atau mengalami penyakit. Itu yang menjadi pertanyaan.
Dan meskipun kita punya semua variasi tersebut ya, kita sangat, saya naik arisanmu, semua gen DM kamu yang variasi DM kamu kena, belum tentu kamu sakit juga karena pasti ada juga faktor environment. Jadi meskipun dia punya semua gennya tapi dia rajin olahraga, kontrol makan, semua bagus lifestyle-nya, jadi belum tentu dia pasti DM. Nah, itulah kompleksitasnya ini, penyakit-penyakit multifaktorial. Ini yang menjadi pertanyaan penelitian yang menarik sampai saat ini. Maksudnya, meskipun dia punya semua varian-varian genetik yang membuat dia beresiko, kok dia nggak kena DM? Ya, kena mungkin dia rajin olahraga, rajin mengontrol makannya. Seperti itu. Jelas tidak? Jelas maksud saya ya. Jadi kurang lebih mungkin kalau ada statement seperti itu, ya benar kita semua memang punya gen itu. Tapi apakah variasinya variasi yang bisa menyebabkan patogenik, itu lain cerita. Kita harus lihat dulu sequence-nya. Dan melihat juga environment tentu, bagaimana lingkungannya itu seseorang, itu ngaruh sekali. Beda dengan penyakit-penyakit yang memang single gene disorder. Itu kalau itu ya sudah ada gennya pasti sakit. Beda toh? Jadi kita harus lihat secara keseluruhan, bukan hanya gennya aja. Terjawab pertanyaannya, Putri? Iya, sudah terjawab. Terima kasih, Dok. Oke, thank you. Iya, terima kasih juga. Ada yang mau bertanya lagi? Silakan. Sudah tidak ada? Jelas, Ji. Semoga jelas, Ji ya. Ini memang mungkin bukan hal-hal yang kalian pasti temui dan bukan juga konsep yang mungkin kalian familiar ya, tidak sesederhana penyakit A, ini anamnesis, pemfis, terapi. Tidak, ini sangat kompleks dan banyak konsep yang harus kalian pahami, tapi semoga kalian sudah ada sedikit bekal. Nanti kita kan akan lanjut lagi dengan genomics, proteomics, omics lainnya, dan kalian akan main-main langsung dengan toolsnya supaya ada gambaran yang lebih lengkap. Tidak ada pertanyaan? Eli, ambil. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, mungkin saya tutup kalau gitu kuliahnya ya. Sudah mau jam 12 juga. Oke, terima kasih banyak adik-adik semua atas partisipasinya. Kalau memang ada yang mau ditanya, boleh nanti lewat Hisham ya, bisa nanti lewat ketua kelasnya. Silakan kalau atau ada email saya. Saya sudah share belum slideku? Belum ya? Tapi dok, belum dok. Oh, oh iya, nanti saya share ke Hisham kalau gitu ya. Atau saya kasih Ya, terima kasih di banyak dok. LMS e-learning. Nanti kasih Oh e-learning iya, juga. Oke, makasih adik-adik semua ya, sehat-sehat. Kalau bagi yang mau turun demo, hati-hati. Kami doakan juga, semangat selalu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih, Dok. banyak dok. Iya, mari Kina. Assalamualaikum.